Beberapa hari terakhir, jagat maya di Malaysia dan Indonesia dihebohkan dengan sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan. Sebuah demonstrasi di Kampung Sungai Baru, Malaysia, yang awalnya bertujuan untuk menyuarakan aspirasi warga, justru berakhir ricuh. Bahkan, seorang kepala polisi dilaporkan mengalami luka di bagian kepala akibat bentrokan tersebut. Tidak hanya berhenti di situ, kericuhan ini kemudian memicu perdebatan panas di media sosial, terutama ketika muncul narasi yang menyalahkan budaya negara tetangga, yaitu Indonesia, sebagai penyebab gaya demonstrasi yang dianggap anarkis. Hal ini memunculkan gelombang komentar dari warganet kedua negara yang sama-sama merasa tidak terima. Kampung Sungai Baru sendiri merupakan kawasan bersejarah yang dihuni mayoritas masyarakat Melayu. Kawasan ini belakangan menjadi pusat perhatian karena adanya proyek pembangunan besar yang mengharuskan warga untuk meninggalkan rumah mereka. Pemerintah sebelumnya telah menawarkan kompensasi kepada warga, namun sebagian besar merasa jumlah kompensasi tersebut tidak sebanding dengan nilai emosional maupun ekonomi dari tanah yang mereka tinggalkan. Perselisihan ini sudah berlangsung lama dan menjadi salah satu isu panas dalam politik lokal Malaysia. Seiring berjalannya waktu, situasi semakin memanas. Beberapa kelompok masyarakat mulai melakukan aksi protes yang awalnya damai, namun perlahan berubah menjadi aksi yang lebih keras. Hal ini dipicu oleh rasa frustrasi karena dialog antara warga dan pihak pemerintah dianggap berjalan buntu. Sementara itu, pihak pengembang terus mendorong percepatan proyek, sehingga warga merasa tidak punya pilihan lain selain melakukan demonstrasi. Ketika demonstrasi ini viral di media sosial, beberapa akun mulai menyebarkan narasi bahwa gaya demo yang cenderung keras dan penuh emosi ini dipengaruhi oleh budaya Indonesia. Mereka menyebut bahwa Indonesia dikenal dengan sejarah demonstrasi yang besar dan penuh aksi, seperti yang terjadi pada masa reformasi tahun 1998. Tuduhan ini kemudian memicu kemarahan warganet Indonesia yang merasa negara mereka difitnah dan dijadikan kambing hitam. Situasi pun menjadi lebih kompleks ketika narasi yang beredar tidak hanya membahas soal kericuhan di Kampung Sungai Baru, tetapi juga menyentuh isu identitas budaya dan hubungan antar negara. Banyak pihak kemudian menyerukan agar masalah ini dilihat secara objektif, bahwa demonstrasi yang berakhir ricuh bisa terjadi di negara manapun, bukan hanya di Indonesia atau Malaysia. Pada titik ini, konflik di lapangan berkembang menjadi konflik narasi di dunia maya. Kericuhan besar di Kampung Sungai Baru terjadi ketika aparat kepolisian mencoba membubarkan massa yang sudah berkumpul sejak pagi hari. Menurut laporan media setempat, awalnya aksi berjalan damai dengan orasi dan spanduk yang menyuarakan penolakan terhadap penggusuran. Namun, ketika pihak berwenang mencoba membuka akses jalan untuk proyek pembangunan, sebagian massa mulai mendorong barikade polisi. Dalam situasi yang kacau itu, seorang kepala polisi terkena lemparan benda keras dan mengalami luka di bagian kepala. Video kejadian ini dengan cepat tersebar di media sosial dan menjadi viral. Banyak warganet yang mengutuk tindakan kekerasan terhadap aparat, sementara sebagian lainnya justru menyalahkan pemerintah karena dianggap gagal mengelola konflik ini secara damai. Tagar yang berkaitan dengan Kampung Sungai Baru pun menduduki posisi trending di Malaysia, bahkan sempat masuk ke radar warganet Indonesia. Di sisi lain, seorang tokoh publik bernama Rafidah Ibrahim mendapatkan banyak pujian karena keberaniannya membela warga Kampung Sungai Baru. Meskipun banyak warga yang sudah menerima kompensasi dan menandatangani pelepasan hak milik, Rafidah tetap berjuang agar suara masyarakat yang merasa dirugikan tetap terdengar. Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang identitas dan warisan budaya yang tidak bisa diukur dengan nilai materi semata. Pemerintah Madani yang saat ini berkuasa menjadi sorotan tajam. Banyak pihak yang menuduh mereka gagal memberikan perlindungan yang layak kepada warga. Namun, sebagian analis politik mengingatkan bahwa akar masalah sebenarnya berasal dari kebijakan pemerintah terdahulu yang memaksa pengalihan lahan tanpa konsensus penuh. Hal ini membuat tanggung jawab menjadi perdebatan panjang di kalangan elit politik Malaysia. Dari perspektif geopolitik, konflik di Kampung Sungai Baru sebenarnya mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian budaya lokal.
Malaysia sedang berusaha memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi di kawasan Asia Tenggara, dan proyek pembangunan di wilayah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, proyek semacam ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan memicu gejolak politik yang lebih besar. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga ikut terdampak oleh narasi yang berkembang di media sosial. Tuduhan bahwa budaya demonstrasi anarkis berasal dari Indonesia membuat situasi menjadi sensitif. Padahal, kedua negara memiliki sejarah panjang kerjasama di bidang ekonomi dan politik. Jika sentimen negatif ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan muncul hambatan baru dalam hubungan bilateral, termasuk dalam kerjasama perdagangan dan pariwisata. Secara ekonomi, kericuhan ini juga membawa dampak pada kepercayaan investor. Proyek pembangunan yang terhenti akibat demonstrasi berpotensi menimbulkan kerugian besar. Investor asing biasanya menghindari kawasan yang dianggap tidak stabil, sehingga jika konflik seperti ini sering terjadi, Malaysia bisa kehilangan peluang investasi yang penting untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Selain itu, konflik lahan seperti ini seringkali mencerminkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Ketika proyek besar hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat lokal merasa terpinggirkan, maka risiko ketidakstabilan sosial akan semakin meningkat. Hal ini bukan hanya masalah domestik Malaysia, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Bagi Indonesia, dampak dari konflik ini terasa dalam dua aspek utama, yaitu citra dan hubungan antar masyarakat. Narasi yang menyalahkan budaya Indonesia jelas memicu reaksi emosional dari warganet. Jika tidak segera diluruskan, hal ini dapat merusak hubungan antar masyarakat kedua negara yang selama ini sudah beberapa kali diuji oleh isu-isu sensitif seperti perbatasan dan tenaga kerja migran. Di tingkat internasional, peristiwa ini juga menjadi perhatian karena menunjukkan bagaimana media sosial dapat memperkeruh konflik lokal. Banyak pihak menyoroti bahwa dalam era digital, narasi yang salah atau provokatif bisa dengan cepat menyebar dan mempengaruhi opini publik. Ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah di seluruh dunia dalam mengelola konflik dan mencegah penyebaran hoaks. Bagi dunia usaha, kericuhan ini menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas kawasan Asia Tenggara. Malaysia dan Indonesia merupakan dua ekonomi besar di kawasan ini, dan ketidakstabilan di salah satu negara dapat mempengaruhi rantai pasokan regional. Misalnya, jika proyek pembangunan tertunda, maka pengiriman bahan baku dan barang jadi juga akan terganggu. Indonesia sendiri dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Konflik lahan dan pembangunan juga sering terjadi di dalam negeri. Dengan melihat bagaimana kasus di Kampung Sungai Baru berkembang, Indonesia bisa memperkuat mekanisme dialog antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat agar konflik serupa dapat dicegah sejak awal.